sebut merek lagi, padahal bukan endorse ya. Jadi Ibu Fei ini tidak mengandung Tuhan, saudaraku. Dan jangan bawa-bawa dia dalam kekristenan. Dan saudara tahu, saya bersyukur jika ada seperti Ibu Fei. Bersyukur bukan karena apa? Karena Alkitab sudah menubuatkan orang-orang seperti ini. Firman Tuhan itu betul-betul luar biasa dan berkuasa. Dan juga sudah menubuatkan orang-orang seperti Ibu Fei yang datang untuk menyesatkan. Ya, saya memang sudah nonton itu videonya Ibu Fei ini di YouTube. Saya juga, garuk-garuk kepala saya ini. Tapi ya gimana lah. Karena Alkitab jelas menubuatkan seperti di Matius 7 ayat 15 sampai 23 ya, bahwa akan muncul nabi-nabi palsu ya, guru-guru palsu yang menyesatkan ya. Mereka itu serigala berbulu domba ya. Lihatlah perbuatannya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Akar ya di channel kesayangan kita, Hidayah Mualaf channel yang mengedukasi dan menghibur ya. Ya, pada kesempatan kali tunggu lu, ini benar-benar buat sakit perut ya. Jadi akhirnya ya teman-teman, akhirnya Mikana angkat suara juga perihal viralnya seorang wanita yang bernama Ferawati Hamdani yang mengaku mengandung ya, sedang mengandung Yesus di dalam perutnya. Bahkan juga mengatakan bahwa dia itu hamil karena dihamili ya oleh Bapak Yahweh. Jadi yang membuat dia hamil itu adalah Bapak Yahweh gitu kan. Dan akhirnya Mikana angkat suara juga, angkat bicara, dan ya saya cukup terhibur ya. Saya cukup terhibur dengan cara Mikana menjawab dan juga ekspresinya ya. Karena memang Mikana ini salah satu ya apologet Kristen yang menurut saya cukup menarik, bukan karena ilmunya, bukan karena tampangnya, tapi ekspresinya. Manusia satu ini ya lumayan lucu gitu. Cara dia menanggapi ekspresi wajahnya, apalagi dia kan open cam, jadi kita tahu ekspresi wajahnya. Dia istilahnya ya pintar lah dalam memainkan mimik-mimik wajah. Dan ya punya talenta untuk jadi, ya mungkin artis gitu kan, mana tahu mau jadi artis apa gitu ya. Boleh nih untuk casting, ya buat Mikana, itu saran saya gitu, kalau Anda mau jadi artis bisa juga gitu kan, mana tahu nanti dapat peran yang ya lumayan lah. Oke, jadi di sini saya mau tanggapi, saya mau kasih tampilkan, terus nanti kita tanggapi ya. Nanti kita tanggapi, jadi ini akhirnya Mikana angkat suara juga, karena pasti sering sekali orang-orang kayak komen. Biasalah ya, namanya penonton, ya netizen gitu kalau namanya ya. Itu kan suka memberikan komentar, ya menanya-nanyakan. Kita juga sering menghadapi hal itu. Jadi akhirnya Mikana ini angkat suara perihal Ibu V, yang viralnya itu sudah cukup lama ya, sudah kurang lebih dari pertama kali Ibu V mengatakan dia menikah, itu sudah viral. Baru kemarin lebih meledak lagi karena mengaku mengandung bayi Yesus ya. Itu lebih gila lagi gitu. Lebih gila lagi. Oke, mungkin saya putarkan saja. Ini tanggapan Mikana. Wah, Mikana 1609. Tuhanmu sementara lagi dikandung sama Ibu Fei. Aduh, jadi batuk aku. Ntar dulu ya, aku minum dulu ya. Aduh, masih ada nggak air minum ini? Kosong. Macam mana? Oh, masih ada di sini. Lemon water. Tapi isinya bukan lemon water, air putih. Ya. Nah, saudaraku, begitu pula Ibu Fei bukan mengandung Tuhan. Ya. Seperti lemon water ini, ya stikernya lemon water ya, tapi isinya bukan lemon water, tapi air putih isi ulang. Bukan isi ulang lo, asli lo ya. Sebut merek lagi, padahal bukan endorse ya. Jadi Ibu Fei ini tidak mengandung Tuhan, saudaraku. Dan jangan bawa-bawa dia dalam kekristenan. Dan saudara tahu, saya bersyukur jika ada seperti Ibu Fei. Bersyukur bukan karena apa? Karena Alkitab sudah menubuatkan orang-orang seperti ini. Firman Tuhan itu betul-betul luar biasa dan berkuasa. Dan juga sudah menubuatkan orang-orang seperti Ibu Fei yang datang untuk menyesatkan. Ya,
Saya memang sudah nonton itu videonya Bu Fe ini di YouTube. Saya juga, aduh, garuk-garuk kepala saya ini, aduh, tapi ya gimana lah. Karena Alkitab jelas menubuatkan seperti di Matius 7 ayat 15 sampai 23 ya, bahwa akan muncul nabi-nabi palsu ya, guru-guru palsu yang menyesatkan ya. Mereka itu serigala berbulu domba ya. Lihatlah perbuatannya itu benar-benar luar biasa ya. Luar biasanya apa? Luar biasanya bikin garuk kepala ya, memusingkan gitu. Karena dia bernubuat mengandung inilah, si ini Roh Kudus menjelma inilah. Wah, luar biasa, menyesatkan betul. Jadi saudaraku, Ibu V ini telah menggenapi nubuatan dalam Alkitab bahwa dia termasuk nabi-nabi palsu atau guru-guru palsu itu ya. Ya masih banyak sih yang guru-guru palsu, nabi-nabi palsu itu. Tapi salah satu yang menggenapi adalah Ibu V ya. Dia telah menyesatkan beberapa orang, dan mohon teman-teman Kristen berhati-hati ya seperti Ibu V ini, karena jelas dia bukan dari Tuhan ya, bukan dari Tuhan Yesus, tetapi dia dipakai oleh penguasa-penguasa kegelapan ini untuk menyesatkan ya. Jadi Ibu V itu bukan Kristen, tetapi dia dipakai oleh kuasa kegelapan untuk menyesatkan banyak orang karena dia bernubuat palsu dan lain sebagainya ya. Dia penyesat. Terima kasih. Teman-teman sudah dengar ya. Jadi ini memang Mikana lucu. Ya. Dia minta endorse mungkin ya, Mikana minta endorse dari ya orange water ya, karena dia bilang orange water dia nih isinya air putih. Saya nggak tahu kenapa dia bukan pakai botol minum ataupun gelas ya, tapi pakai orange water yang diisi air putih lagi, karena agak repot gitu. Orange water kan dia punya tutup itu kecil gitu, mau isi air ke dalam itu cukup repot. Biasanya orang pakai gelas ya. Saya nggak tahu kenapa dia isinya di botol itu, apakah nggak ada gelas atau apa gitu kan, atau memang lagi lucu-lucuan saja. Dan di sini sebenarnya bukan penting ya, cuman saya nanggapi karena saya suka memperhatikan hal-hal kecil. Ya saya nggak tahu ini kenapa dia menggunakan itu, bukan menggunakan gelas. Biasanya orang kalau pakai botol itu biasa anak kos, ya kalau nggak memang nggak punya gelas. Ya. Aneh juga kalau dia di rumah nggak punya gelas kan gitu. Oke, itu nggak penting ya, semua itu nggak penting. Tapi kita langsung saja. Jadi dia ini menanggapi Ibu V, dan bagi teman-teman yang mungkin belum tahu Ibu V ya, yang baru nonton video ini, siapa itu Ibu V? Ibu V adalah seorang perempuan yang mengaku sebagai nabi, dan bahkan Luga, ya itu juga mengakui dia nabi, dan dia sekarang sedang mengandung yang dia klaim sebagai Yesus, ya, yang dia kandung itu adalah Yesus. Mana orangnya? Oke, kita putarkan dulu sebagai reminder bagi teman-teman, dan juga ya bagi teman-teman yang baru nonton agar Anda minimal tahu lah siapa Ibu V. USG rumah sakit karena desakan daripada dunia ini di USG lah mempelai, ini desakan rumah sakit. Kalau mempelai tidak perlu USG, mempelai percaya karena mempelai manusia roh yang datang dari atas, tapi kalau manusia logika kan tidak percaya. Nah ini hasilnya, coba perhatikan hasil USG mempelai ini. Rahim mempelai ini kosong dan bersih, tidak ada kanker, tidak ada kista, sudah tidak ada, bersih sekali ya Bapak Ibu. Ini hasilnya. Tetapi yang mempelai lihat di sini, nah ini ada seperti Tuhan Yesus pegang bola dunia. Nih gambar kedua, coba lihat. Coba perhatikan gambar-gambar yang mempelai kasih ke kita. Ini coba perhatikan, pakai mata roh. Ini siapa Bapak Ibu? Coba perhatikan, Tuhan Yesus. Ini lagi pegang bola dunia, bayi. Coba perhatikan, ini USG kandungan mempelai ya, dengan berbagai dari foto yang sangat jelas, beberapa foto. Ini mempelai periksa ini keluar di rumah sakit itu jam 2 subuh Bapak Ibu. Karena saking banyaknya pasien, coba lihat. Nah, ini siapa ini? Tuhan Yesus ya. Lagi pegang bola dunia, lagi pegang bayi di tangan Tuhan. Apa sih kalau Tuhan Yesus berfirman ya dan amin, terjadi maka terjadilah. Apa kata manusia? Mau bantah-bantah? Mau bantah-bantah apa yang Tuhan mau bikin? Mau apa kamu? Haleluya. Nah, ini coba perhatikan ya. Ini gambar Tuhan Yesus ini.
Nah, terus foto USG yang ketiga. Ini yang pertama. Ini kalian lihat gambar apa ini? Ada mata dua. Nih, foto yang pertama. Foto yang kedua beda juga. Diambil dari berbagai segi ini ya. Tuh gambar muka Tuhan Yesus tuh. Lagi memegang sesuatu ya. Menjunan, lagi penjunan. Sang penjunan itu lagi membuat sesuatu yang baru deh. Nah, foto yang ketiga. Perhatikan baik. Apa yang ada di foto yang ketiga ini? Coba dibukakan mata roh kita, mata hati kita, apa yang dilihat di foto yang ketiga ini. Itu di foto yang ketiga itu mempelai lihat. Seperti ular yang so mati itu. Ular tua yang terkapar. Yang so mati. Ular tua yang besar. Coba lihat dari samping. Dari samping. Ular tua yang mati yang so terkapar itu. Atau yang ini. Yang ini. Ini ya. Ular tua yang so mati. Terkapar. Kalau dari depan. Wajah cewek yang cantik. Gadis cantik. Nah ini coba lihat perhatikan. Jadi siapa yang membunuh itu ular tua? Perempuan. Yang sangat cantik. Elok rupanya. Coba perhatikan baik ya. Perhatikan pakai mata roh. Jadi ini. Coba perhatikan. Ini wajah cewek cantik. Coba lihat cewek cantik. Lihat dari arah samping ini. Ini muka ular yang besar. Udah mati ini ularnya. Ini foto rahim Bapak Ibu ya. Terus kita pindah lagi di foto yang ke. Nah ini foto cowok tampan. Ini nih. Wajah tampan. Jadi ada dua. Cewek cantik dan cowok tampan. Makanya dibilang kembar emas. Ini cowok tampan. Nih coba perhatikan. Nih wajah cowok tampan. Ya, jadi itulah Ibu V ya yang sekarang sedang hamil dan kita juga masih menunggu beritanya kapan Ibu V ini akan melahirkan. Ya, kapan Ibu V akan melahirkan dan saya sangat mendukung kalau Ibu V ini melahirkan ya karena yang namanya kelahiran itu luar biasa, satu proses yang luar biasa. Tentu saja kalau Ibu V membutuhkan pertolongan kita akan berusaha menolong Ibu V termasuk ya untuk masalah biaya dan lain-lain ya. Kita akan coba bantu Ibu V untuk masalah itu, apalagi Bu V ini kan sedang dalam persembunyian ya kalau dia bilang ya, yang kita nggak tahu sebenarnya dia sembunyi karena apa gitu kan, karena suaminya atau karena apa. Dia bilang 3,5 tahun sembunyi di gurun pasir, tetapi dia malah sembunyi dari kota ke kota, bahkan kota yang menolak dia akan dikutuki. Luar biasa ini. Oke, kita tanggapi yang siapa saja ya, si Mikana ya, kita tanggapi Mikana. Jadi di sini Mikana katakan bahwa Ibu V ini adalah orang yang memang sudah dinubuatkan di dalam Alkitab. Yang dinubuatkan sebagai guru-guru palsu, penyesat-penyesat. Jadi Ibu V ini langsung to the point dikatakan sebagai orang yang menyesatkan atau si penyesat itu. Dan sudah dinubuatkan di Alkitab menurut si Mikana. Ini kan kita harus balikkan lagi. Kita harus mencoba fair ya. Ini kan standar Mikana. Standar Mikana bahwa Ibu V adalah penyesat. Menurut Ibu V, ya tentu saja dia yang benar. Kan seperti itu. Yang jadi masalah adalah Ibu V punya pengikut. Ini yang saya bingung. Ya. Kalau kita bicara penyesat-penyesat, itu pasti banyak. Dan memang penyesat-penyesat kadang-kadang punya banyak pendukung. Kadang-kadang penyesat ini saking besarnya, terakhir orang jadi bingung mana yang sesat, mana yang tidak sesat gitu kan. Sering kita melihat gini, contoh nggak usah jauh-jauh lah. Ya. Contoh kita nggak usah jauh-jauh, kita lihat sejarah dulu. Bagi Katolik, Martin Luther itu mengajarkan kesesatan dengan mengatakan bahwa ya pastor jadi pendeta, terus itu boleh nikah dan bla bla bla. Katolik itu sangat tidak bisa terima dan mengatakan itu adalah penyesatan. Ya itu penyesatan kawan-kawan. Saat itu orang-orang Katolik juga mengatakan ini adalah orang yang sudah dinubuatkan akan menyesatkan orang lain gitu kan, menggunakan ayat dan standar yang sama saat menuduh orang itu. Ya, saat menuduh Martin Luther, ya Calvinis dan yang lain-lain. Itu digunakan juga sama Katolik zaman dulu.
Begitu juga dengan saksi Yehova saat muncul ya. Itu juga sama mengalami hal serupa gitu kan. Begitu juga dengan Ibu V ini yang menurut Mikana sesat ya, menurut Mikana. Jadi kembali lagi, waktulah yang akan membuktikan. Apakah Ibu V ini akan tenggelam? Apakah Ibu V ini akan makin besar gitu kan? Begitu kelahiran putranya, makin banyak pengikutnya, bahkan suatu saat nanti bisa menjadi sebuah aliran ya, saya bilang aliran lah karena memang berbeda, menjadi aliran yang baru, yang benar-benar mungkin pengikutnya juga bisa dalam skala besar gitu, jutaan. Ya, jutaan mungkin nggak ya, ratusan ribu mungkin gitu kan. Apakah bisa sebesar itu? Hanya waktu yang bisa menjawab. Ya, hanya waktu yang bisa menjawab, bukan kita. Kita nggak bisa lihat sekilas segini gitu kan. Bisa jadi gitu. Ibu V bisa tambah besar. Sama kayak dulu karismatik gitu. Karismatik pertama kali datang ya sama. Semua orang bilang, wah ini nggak masuk akal, bla 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 gitu kan. Terakhir sekarang karismatik adalah salah satu yang paling besar. Bahkan di Indonesia bisa dibilang mereka lah yang paling menonjol gitu. Kalau Ibu V ini gimana, ya saya nggak tahu. Tapi terbukti bahwa Ibu V ini sudah ada ininya ya, pengikut-pengikutnya, dan ada beberapa orang yang kita lihat punya kemampuan untuk istilahnya berbuat sesuatu gitu. Kalau Ibu V-nya mungkin agak lucu-lucu dan ya kita bilang 11-12 lah sama Luga. Tetapi yang saya takjub ternyata dia juga punya orang-orang yang punya kemampuan dalam berbicara, ya mempresentasikan, dalam mempengaruhi orang itu besar gitu. Sehingga maklum saja kalau dia punya banyak pengikut, ya. Banyak orang yang ternyata juga kagum dengan dia, mengikuti dia, mengidolakan dia, walaupun saya juga bingung gitu. Ya, kalau kalian tanya sama saya bingung juga, tapi ya buktinya ada yang ngikuti dia, ya ada yang ngikuti dia, dan kalian bisa lihat di YouTube-nya aja, itu juga banyak yang ikuti Ibu V, banyak yang istilahnya sependapat dengan Ibu V. Artinya apa? Ajaran Ibu V ini diterima, ya ajarannya ini ada yang menerima gitu, ada yang mengiyakan dan mau jadi pengikut dia. Ya, bahkan saya nggak tahu apakah lebih banyak yang ikut Ibu V atau si Mikana ya, kita juga nggak tahu. Oke, saya kasih lihat salah satunya ya. Ini mempelai, aduh, udah mempelai bikin saya pusing. Ya ini Ibu V Hamdani. Praise the Lord, firman-Mu ya, amin gitu kan. Wow, firman Tuhan dibukakan lagi hari ini. Terpujilah Bapak Yahweh. Ya, praise the Lord, Shalom Elohim. Wah, ini pendukung-pendukungnya kawan-kawan. Ya, Shalom Bunda V, mempelai ilahi. Terima kasih Bapak Tuhan. Ya, praise the Lord, firman-Nya gitu kan. Teman-teman bisa lihat pendukungnya banyak kawan-kawan. Nih, haleluya, haleluya kan, haleluya semua. Shalom, Elohim, Ibu V, mempelai ilahi yang cantik, mempesona di hati Bapak Yahweh. And Ibunda Baby Immanuel, and Baby Maria, sehat selalu. Kelter, apa ini? Orangnya nih, ada ya kan? Lihat nih. Shalom Elohim, mempelai Tuhan yang semakin bersinar, dilindungi kemuliaan Bapa. Terpujilah Bapak Yahweh. Shalom, shalom, mempelai Kristus yang sudah menyingkapkan rahasia dari surga. Ya saya nggak tahu apakah ini dikerjakan sama satu orang, ya, atau sama istilahnya buzzer gitu kan. Ada buzzer yang ngurusin, wah buat beberapa akun terus komen-komen, atau memang, ya, ini ada orangnya, setiap akun ini ada orangnya, kita nggak tahu. Agak ngeblank gitu. Karena kadang-kadang di teman-teman kita ini bisa yang seperti itu, satu orang nyamar pakai beberapa akun. Ya saya sering gitu, kadang-kadang misalnya saya tiba-tiba diserang oleh komentar-komentar negatif, tiba-tiba tuh berurutan, tapi akunnya beda-beda. Lucu juga gitu kan. Dalam waktu setengah jam, tiba-tiba ada 10-an atau 20-an komen, ya semua ngata-ngatai saya sekaligus. Itu dari Oten, padahal saya channel muslim, harusnya kan lebih banyak komen yang muslim. Kalau kalian lihat gitu kan, lebih banyak komen muslim ini, tapi begitu nanti ada Oten yang komen, itu semua Oten. Apakah mereka istilahnya satu grup gitu kan, satu grup, oh ini si HMC, kita komen yuk, berapa. Atau memang satu orang yang punya beberapa akun, saya nggak tahu. Ya, saya sama sekali nggak tahu, tapi saya bilang ada kejadian itu ya. Jadi saya nggak tahu ini apakah memang pendukung Ibu V yang begitu banyak gitu kan. Roh Yohanes di Pulau Patmos ini, bisa kalian lihat umatku, sekarang baru bisa dia buka kembali dalam wujud manusia sekarang, semuanya menyamar. Ya, lihat nih kawan-kawan, jadi banyak pengikut dia.
Ya, banyak. Saya juga melihat ada banyak malaikat Tuhan di awan-awan di bulan Juni dan Juli. Wajah mereka sangat nampak dan mereka dekat sekali. Wow, ya, saya nggak ngerti lah. Ini benar-benar satu dunia yang ya kita nggak ngerti. Memang dunia yang berbeda. Tapi kembali lagi ya, kalau Mikana mengatakan bahwa Ibu V ini penyesat, ya hanya waktulah yang bisa membuktikan gitu kan. Karena nanti lucunya gini, jangan maling teriak maling gitu. Ya, kita ini maling, kita teriakin orang juga maling. Ya sama aja bohong gitu. Kan kita takutkan itu. Jadi biarkan waktu yang membuktikan siapa Ibu V, siapa Mikana, siapa dunia ini gitu kan. Karena kita semua masing-masing makin bingung. Dan Mikana cukup bagus lah dia nanggapi Ibu V, dan istilahnya ini kan menurut kelompok Mikana ya, menurut kelompok dia bahwa Ibu V ini sesat. Menurut kelompok dia, tapi bukan berarti semua orang menganggap Bu V ini sesat gitu kan. Ada juga pendukung dia. Dan saya sudah kasih nampak ya, ternyata Ibu V juga banyak pendukungnya. Bahkan Luga juga mendukung dia. Ya sebelumnya, sebelum Ibu V kabur sama si Aditya. Ya sebelum dia kabur sama Aditya, si Luga masih mendukung. Tapi karena kabur jadi nggak mendukung. Ya, kembali lagi, biarkan kita yang menjadi penonton saja. Itu urusan mereka. Tetapi ini satu hal yang menarik, yang istilahnya kita juga tunggulah ya. Bukan kita tunggu kelahiran Tuhan. Jadi kita bukan menunggu Ibu V ini lahir supaya kita bisa melihat Tuhan, enggak. Kita cuma penasaran gitu kan. Apakah benar yang di dalam kandungannya itu adalah dua bayi kembar? Kembar lah, karena dua orang gitu. Yang satu cewek, satu cowok, satu dia sebut Maria, satu dia sebut Yesus, Immanuel. Wow, bingung juga kita. Nantilah kita tunggu ya, kelahiran bayinya, yang saya rasa tinggal hitungan hari kalau kita melihat dari waktu dan juga terakhir kali Ibu V live ya, dengan kondisi perutnya yang gitu besar, harusnya hanya masalah waktu ya sebelum Ibu V melahirkan. Oke, sebagai penutup saya tampilkan ini saat Ibu V meminta bantuan kepada anggota-anggotanya, kepada para pengikutnya, agar jangan lupa ya, transfer uang itu yang paling penting. Transfer uang untuk Ibu V, karena Ibu V sedang dalam persembunyian, ya, karena dunia sedang mencari dia. Saya nggak tahu dunia ini siapa maksudnya gitu kan. Perasaan orang seperti ini juga nggak ada yang nyari. Tapi ya sudahlah, itu kan menurut dia. Jadi bagi teman-teman jangan lupa juga dukung ya Ibu V bagi yang pengikut dia. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kita tunggulah. Ya, kita tunggu apakah nanti akan ada berita-berita terbaru dari Ibu V dan juga dari Mikana yang kembali menanggapi Ibu V. Ya, biarkan kita jadi pengamat saja. Ya, itu saja dari saya. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya. Harus kuat makan pisang. Makan pisang satu tandang. Itu yang disuruh itu Nam-Nam sama mempelai. Makan pisang mempelai satu tandang. Sekarang mempelai anjurkan ya kepada Nam-Nam, kalian harus makan pisang juga satu tandang. Dan rumah kalian itu tinggal bergelantungan di atas pohon. Kalian itu harus ikut seperti kehidupan monyet. Monyet-monyet yang ada di hutan. Tuh, makanya dibodoh-bodohi di kalian oleh setan, iblis, dan Nam. Makan pisang satu tandang supaya kuat menghadapi kenyataan hidup. Habis makan pisang makan jagung. Habis makan jagung makan ubi. Bukankah itu menyehatkan? Menyehatkan. Sedangkan yang dianjurkan itu makan ayam, makan bebek, makan daging sapi. Kalian yang dianjurkan makan pisang. Makan pisang sono. Lari ke hutan makan pisang. Terus rumah kalian gak usah punya rumah. Naik di atas pohon. Tinggal sedia ekor. Supaya mirip kan. Nah gitu deh. Ya itu hanya sebagai iklan yang lewat saja. Ya dari mempelai. Jadi bagi pasukan 77 silakanlah Anda berbongkar-bongkar ria di situ ya. Yang setia bertahan kepada kesaksian 7 bintang Bapak Yahweh, kepada kesaksian nabinya Henok Elia, penikmat dunia tidak akan dapat tempat di surga. Ya, catat. Jadi kalau Anda masih bekerja sama dengan kenikmatan dunia, yang Anda kejar itu kenikmatan dunia, yang Anda kejar kesenangan dunia, yang Anda kejar itu kedagingan, Anda tidak layak untuk masuk surga Bapak Yahwehku. Aku yang berbicara saat ini adalah Pangeran Ilahi, Roh Pangeran Ilahi. Anda paham sampai di sini? Kalau belum paham, bermimpilah. Berdoa, baca firman, berpuasa, dan bermimpilah. Agar supaya mungkin
suatu saat mimpi Anda itu bisa ketemu dengan pangeran ilahi, aku sendiri. Ya, kalau roh Anda itu benar, hati Anda itu kudus, hati Anda itu sudah bertobat sungguh-sungguh dari dosamu, maka mungkin suatu saat kau akan bertemu dengan aku, pangeran ilahi. Jadi seperti itu, ya, manusia. Terus satu hal lagi yang aku ingin sampaikan kepada kalian, bertobatlah sungguh-sungguh ya, supaya kalian itu boleh menginjak kerajaan 1000 tahun. Jangan doyan melakukan dosa. Kalau Anda doyan melakukan dosa zina, dosa perselingkuhan untuk dapatkan uang yang banyak, umur Anda di sini itu berkurang secara drastis, sehingga umur Anda menjadi bayi-bayi, Anda akan dilempar ke Hades. Bayi-bayi tidak ada gunanya di surga, itu hanya dilepas dalam singa taman. Ya, Anda di Hades dulu dicuci dalam api penyucian, terus Anda baru dilempar ke surga dalam sebuah paketan. Mau seperti itu, paketan bayi-bayi dilepas di taman, Anda tidak punya rumah. Untuk apa bayi-bayi? Bayi-bayi itu cuma mengejar kenikmatan dunia saja. Mereka sukanya bermain-main dalam dosa, tidak menanggalkan kedagingan. Mereka sukanya hura-hura penikmat dunia, yang tidak mampu bayar harga. Nah, manusia-manusia seperti itu bagaimana mau diandalkan sebagai pemuji penyembah Bapa Yahweh? Tidak akan mungkin. Bayi-bayi tidak bisa memuji Bapa Yahweh. Ya, tidak akan bisa. Mereka tidak mungkin bisa menyembah Bapa Yahweh karena bayi-bayi hanya oek saja di taman, bikin ribut. Ya, makanya mempelai bagikan, sebarkan gula, paku-paku api. Jadi mereka isap-isap itu adalah api, supaya tidak ribut, karena mereka ini hanya banyak bacot, banyak bicara, ribut, tidak bermutu, tong kosong bunyi nyari. Ya, dari akibat bacotannya, keributannya di dunia menimbulkan kesesatan. Ya, menimbulkan banyak manusia terbawa dalam kesesatan. Ya, mereka ini menyamar seperti hamba Tuhan, tapi sesungguhnya mereka adalah naga-naga yang menyemburkan cahaya ilahi. Artinya apa? Naga-naga ini membawa firman Tuhan. Ya, itu artinya karena mereka membawa firman Tuhan, makanya mereka itu mengeluarkan cahaya ilahi, karena firman itu adalah cahaya itu sendiri. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya, saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Bapa Yahweh, Bapa Yesus Masih Elohim. Marilah kita sekalian untuk datang bertobat kepada Tuhan. Jangan kalian tuh gemar melakukan dosa. Mempelai ini sudah habis masa kontrakannya bagi dunia tanah. Ya, kami juga mengucapkan terima kasih ya kepada suami mempelai. Ya, walaupun suaminya seperti begitu, ya jahatnya minta ampun, tapi dia juga ada kebaikan-kebaikan yang dia berikan ya. Kami berterima kasih kepada suaminya yang telah menjaga mempelai selama 16 tahun lebih. Ya, kami mengucapkan karena pada saat kami mengambil mempelai dari tangan suaminya, kami mendapati mempelai dalam keadaan hidup dan dalam keadaan bernapas dan tidak kurang satu apapun juga. Habis masa kontrakan mempelai untuk dunia manusia, sekarang mempelai ini adalah milik Pangeran Ilahi Yesus Kristus itu sendiri. Di dalam diri Aditya Nugrahanto, anakku yang kukasihi, yang 2000 tahun yang lalu kalian pasung di Papua ya, dengan salib dan tergantung ya di tanah Papua. Jadi Israel sesungguhnya itu adalah Indonesia ya. Jadi Golgota itu sendiri berada di Papua ya. Jadi yang kalian pasung itu adalah Aditya Nugrahanto, dulu namanya Tuhan Yesus Kristus ya. Rohnya sangat indah, sangat tampan. Di kerajaan 1000 tahun akan berubah menjadi tubuh supranatural dengan memakai roh Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Dia sangat tampan, dan mempelai ini dia sangat cantik sekali di kerajaan 1000 tahun ya, dengan umur 17 tahun. Pangeran Ilahi dengan umur 33 tahun. Jadi pada saat ini kami menantikan kelahiran anak kami dari dunia ilahi, baby Immanuel dan Mary. Itu terjadi antara Februari, bisa saja sampai Juni, atau Februari, Maret, April, karena ada penundaan, tergantung Bapak Yahweh, suka-suka Bapak Yahweh. Lihatlah perut mempelai ini semakin membesar ya, semakin membesar dari hari ke hari, dalam keluhan kesakitannya, penderitaannya, dalam keluhannya dia berseru ya, kalau dia berseru tenggelam kota ini, maka tenggelam. Makanya mempelai menjaga kota, ada kota yang dia jaga yang diminta oleh roh dunia untuk dijaga ya, kota-kota besar. Untuk itu mempelai tidak berdiam di satu kota, tetapi mempelai akan rolling, di mana kami melewati kota itu, dan kota itu terlalu berat dosanya dilihat oleh Yesus Kristus Pangeran Ilahi, dan juga mempelai mendeteksinya kalau dosanya terlalu berat. Sudah ada 5 lambang roh ada di dalam satu kota itu, yaitu roh serigala, roh naga,
roh ular beludak, roh kambing, roh anjing najis, roh panda, campuran 5 roh, itu wajib kota itu akan dimusnahkan. Untuk itu mempelai ditugaskan untuk menjaga satu kota. Jadi itu saja informasi dari kami dunia ilahi, agar supaya bisa diterima dengan logika Anda yang bodoh itu ya. Karena Anda merasa logika Anda itu terlalu pintar, tetapi bagi dunia roh logika Anda itu sangat bodoh. Ya, bagi logika dunia logika juga, kami ini kalian katakan gila-gila, bodoh, sama ya. Dan bagi kami juga, logikamu itu sangat bodoh-bodoh, sangat gila-gila juga. Dan Lucifer akan membuat kalian menjadi gila-gila juga ya, seperti itu. Jadi sama, ada timbal balik dua dunia ini, dan sekalian kita bertobat sungguh-sungguh di hadapan Bapa Yesus Masih Elohim. Bertobatlah, kasih karunia-Ku menyertai kalian semua. Jadi pada saat ini mempelai dialihkan nomor rekening, karena mempelai sudah bersatu dengan Pangeran Ilahi Aditya Nugrahanto, Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Jadi kirimlah berkat-berkat Anda ke nomor Aditya Nugrahanto, Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, Pangeran Ilahi, Pangeran Peningit. Ya, kami juga ingin berjalan-jalan santai ria ya. Untuk itu kami ini mau beli mobil, tapi kami ini tidak punya uang. Karena kami pengembara cinta di dunia ini. Kami tidak punya rumah dan kami tidak punya uang. Ya, jadi untuk itu kepada anak Tuhan di belahan dunia manapun, di Amerika, di Belanda, di Hong Kong, pengikut mempelai semuanya, dimanapun dari negara-negara manapun, kirim uang kalian ke rekening ini Aditya Nugrahanto langsung ke Tuhan Yesus Kristus. Dia yang akan memberkati kalian tanpa kalian sebut, tanpa kalian WhatsApp, tanpa kalian telegram apa semua, karena Tuhan Yesus mengetahui hati kalian yang tulus, yang mengirim berkat-berkat kalian. Di rekeningnya akan diberkati anak cucu kalian. Pada masa kesukaran kalian akan diluputkan. Pada masa antikris terjadi martir, kalian akan diangkat, nyawa kalian lebih cepat. Nah seperti itu ya, 4 tahun 2 menit udah selesai. Jadi seperti itu ya, ada bantuan khusus dari Pangeran Ilahi jikalau kalian memiliki hati yang baik, hati yang murni, hati yang tulus, mengasihi Pangeran Ilahi, mengasihi Pangeran Peningit, yaitu Yesus Kristus itu sendiri yang sudah menyamar dalam pribadi Aditya Nugrahanto. Nah, jadi itulah sepenggal kisah tentang dunia ilahi dari dunia supranatural spiritual pada saat ini. Mempelai semua tidur ya, tapi mempelai teringat akan manusia-manusia di alam dunia lain, karena mempelai sudah capek mengurus dunia, mengurus segala sesuatu. Capek Bapak Ibu, sangat capek. Dan dunia kita ini sangat berbeda. Dunia kita sangat berbeda dengan dunia tipu-tipu. Jadi sangat berbeda ya. Itu yang harus Anda pahami. Jadi kita ini rencana akan membeli mobil. Jadi untuk itu cepat kirim ya, 100 juta, 200 juta, 300 juta kecil itu bagi kalian ya, atau 500 juta kecil untuk cinta kalian kepada Pangeran Ilahi Yesus Kristus itu. Seperti apa hati kalian mencintai dia selagi dia masih menyamar? Kalau dia sudah tidak lagi menyamar, berubah ke tubuh supranatural, kami tidak butuh uang lagi. Ya, yang kami butuhkan adalah tongkat ajaib untuk menghukum dunia yang gelap ini dengan meteor-meteor. Jadi percumalah harta kekayaan kalian, manakala dunia ini akan kami hukum dengan meteor-meteor yang akan datang menabrak bumi. Ya, percumalah harta kalian yang kalian kumpul. Jadi untuk itu hamburlah harta kalian kepada Pangeran Ilahi, 7 bintang Bapa Yahweh, 2 saksi Tuhan Yesus Kristus, dan para nabinya. Dan jangan lupa juga mempelai kan ada punya anak 3. Jadi sisipkanlah berkat kalian untuk di nomor rekeningnya mempelai untuk membayar rumah, karena rumah yang dia tinggal itu belum lunas Bapak Ibu, karena dia suka membantu orang. Ya, jangan lupa. Jadi semua rekening-rekening yang berasal daripada manusia dunia ilahi itu kalian utamakan adalah Pangeran Ilahi, karena dialah yang akan menyelamatkan kalian. Kalau dia menyamar menjadi orang susah, rumah pun tidak ada di muka bumi ini, untuk menaruh kepalanya pun tidak bisa, dan berpindah-pindah tempat, bagaimana bisa dia tenang hidupnya? Jadi untuk itu bahagiakanlah hati Pangeran Ilahi pada saat ini, selagi tubuhnya belum berubah menjadi tubuh roh Tuhan Yesus Kristus yang sesungguhnya. Nah seperti itu, jangan ada penyesalan nanti terjadi. Ini mempelai berikan pengumuman ini kepada orang-orang kaya, bukan kepada orang-orang susah. Kalau orang-orang susah, kami akan membantu Anda dengan berkat yang akan kami terima nantinya. Kami akan salurkan dimanapun berada ya. Jadi seruan ini untuk orang-orang kaya raya, bukan untuk orang-orang susah, bukan. Untuk orang-orang susah kami akan membantu Anda. Nah, alirkanlah berkat-berkat duniawi yang kalian punya, yang sudah tidak ada tempat untuk kalian tampung, taruhlah di nomor rekening, kirim di nomor rekening Pangeran Ilahi. Sebelum dia berubah menjadi tubuh supranatural ilahi, kalian akan mendapat hukuman yang mega dahsyat.
Hai dunia di dalam gelap, hai dunia di dalam cengkraman iblis, hai dunia menuju masa resesi 3,5 tahun ke depan. Masa kesukaran yang berat. Ketika mempelai telah diungsikan di padang gurun selama 3,5 tahun, itu akan terjadi masa kesusahan yang sangat menderita di dunia ini. Bagi siapa yang tidak bertahan, pastilah kalian akan bunuh diri. Janganlah kalian bunuh diri. Tetaplah beriman kepada Isa anak Maryam, Tuhan Yesus Kristus. Ingatlah petunjuk ini. Ikutilah channel malaikat Mikael, malaikat Rafael, kedua nabi saksi Elia dan Henok. Sudah ada saksi-saksi ilahi yang untuk menguatkan, membimbing kalian di jalan